Terima kasih, sangat bermanfaat, Prof. Jadi intinya COVID itu adalah fenomena yang kompleks dan bersifat nonlinier. Sebenarnya sekilas terlihat aneh dan membingungkan, tetapi bila kita lihat dengan sains, dengan kuantum fisik di level atom itu adalah memungkinkan ya, maksudnya tidak membingungkan lagi. Dan selanjutnya untuk di bidang kesehatan harus ada konsep baru dengan kajian yang komprehensif dan adanya analisis data. Ya begitu ya Prof, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya lanjutkan untuk pertanyaan Prof Sutiman. Ada beberapa juga yang masuk. Yang pertama dari Astrid Mona, alumni biologi Brawijaya. Apakah makna wabah ini sebagai eksistensi umat manusia di bumi ini? Adakah solusi sistemik yang dapat diimplementasikan pada kehidupan manusia dalam menghadapi wabah ini maupun yang akan datang? Jadi menurut pandangan evolusi, jadi makna wabah ini bagaimana? Kemudian dari Triwahyuni, apa saja yang diusahakan untuk melakukan di new normal ini untuk meminimalisir kita dan keluarga terpapar virus, walaupun kita sudah hati-hati, tetapi banyak sekali orang yang di luar sana menyepelekan hal tersebut, Prof. Terima kasih. Ya. Di dalam biologi itu ada sebuah konsep namanya the survival of the fittest. Artinya bahwa orang yang akan survive itu adalah orang yang dia bisa menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan. Dan lingkungan itu pasti berubah. Nah, perubahan lingkungan inilah yang kemudian harus diusahakan oleh makhluk hidup, tidak hanya manusia. Kalau dia ingin survive, dia harus mengadaptasikan dirinya dengan perubahan tadi. Nah, ketika kita melihat COVID-19 ini dari dua website yang merupakan sebuah kumpulan database filogenetik dari si corona ini, terlihat bahwa tingkat mutasinya sangat tinggi. Dan dia sebetulnya seolah-olah seperti anti globalisasi, karena dia bergerak kemana-mana di dunia, tetapi begitu menjadi sebuah kehidupan menginfeksi manusia di suatu tempat, dia berubah menjadi virus lokal. Nah, inilah yang membuat dia menjadi sangat susah untuk dikendalikan. Jadi kalau keadaannya demikian, maka WHO pun sudah mengatakan bahwa manusia akan berdampingan dengan COVID-19 ini selamanya. Nah, disinilah artinya kita ada sebuah situasi baru yang diintroduksi oleh ini. Nah, situasi baru ini merupakan bagian yang harus diadaptasi oleh manusia. Salah satunya ya melakukan tatanan baru. Dia harus hidup dengan perilaku yang berbeda. Jadi kalau dulu orang menggunakan masker itu hanya untuk sesuatu situasi tertentu. Sekarang orang dianjurkan untuk setiap saat memakai masker, mencuci tangan, kemudian lebih sering mandi pakai sabun. Kalau dulunya mandi 3 hari sekali, ya sekarang itu setiap hari lah, atau 2 kali sehari. Kemudian baju juga harus sering dicuci karena virus ini akan hancur ketika dia kena sabun. Jadi kita sebenarnya tidak perlu pakai alkohol untuk melakukan disinfektasi itu. Kita cukup mencucinya dengan deterjen karena si virus ini kapsulnya itu terdiri atas lemak. Lemak ini hancur begitu kena deterjen. Jadi mencuci tangan dengan sabun, mandi dengan sabun, mencuci baju dengan sabun, itu juga sudah cukup mencukupi itu. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah karena si virus ini itu sensitif terhadap ultraviolet. Jadi kita tuh sebetulnya di Indonesia ini teruntungkan dengan high indeks ultraviolet yang tinggi. Di siang hari itu antara 10 sampai 11 indeks ultraviolet kita. Nah, dari ultraviolet yang demikian tinggi itu virus menjadi inaktif.
Jadi bisa dipahami mengapa yang terjadi banyak wabahnya itu di daerah-daerah subtropis, kayak di New York, kemudian di Milan, kemudian di Inggris, Spanyol, gitu ya. Tetapi di daerah tropis kayak Indonesia ini jumlah yang terinfeksi itu puluhan ribu. Kalau di sana kan hampir tembus ratusan ribu, bahkan di Amerika di atas 1 juta. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita teruntungkan oleh adanya. Tetapi jangan lupa bahwa UV ini tidak akan menjadi sesuatu efektif bagi si virus kalau di kota atau satu tempat itu terjadi pencemaran udara. Jadi kalau pencemaran udaranya itu tinggi, dia akan menghambat si virus tadi itu untuk menginaktivasi sinar ultraviolet menginaktivasi virus. Nah, sehingga yang harus dilakukan apa? Ya membuat suatu kota itu pencemarannya harus turun, gitu. Jadi ini harus dilakukan oleh banyak tempat. Saya kira seperti itu. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan yang harus mau tidak mau. Kalau tidak ya terseleksi dan tersingkir. Terus yang kedua tadi itu bagaimana cara mudah? Yang cara mudah ya sudah dibuat oleh pemerintah sebetulnya, physical distancing dan sebagainya. Memang yang paling perlu jadi perhatian itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini dia terinfeksi tapi dia tidak kelihatan sakit, dan dia memang memiliki sistem yang membuat dia bisa mengelola tubuhnya, mengelola virus itu. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa menghasilkan bahaya bagi mereka-mereka yang sensitif terhadap disease. Orang yang diabetes, sakit jantung, orang yang sedang menderita tekanan darah tinggi, itu jadi sensitif. Jadi kalau di rumahnya ada orang tua yang memiliki ciri-ciri seperti itu, ya kita harus hati-hati hidup kita, jangan sampai kita menjadi OTG, orang tanpa gejala yang membahayakan orang lain. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Ini karena waktunya masih ada sedikit, sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Prof. Maskuri dan Prof. Sutiman. Saya tambahkan satu-satu. Sedangkan untuk Prof. Sutiman banyak sekali yang menanyakan tentang vaksin. Jadi saya pilih salah satu, apakah bisa mengembangkan vaksin? Maaf, ini dari Bu Sundari Ternate. Apakah bisa mengembangkan vaksin dari diperolehnya whole genome itu dari sekuen corona itu, Prof? Kemudian berapa sekuen gen konservasi yang diperlukan untuk mendesain vaksin, mengingat vaksin itu mengalami mutasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Vaksin itu merupakan sebuah cara solusi yang paling efektif, dianggap paling efektif, yang harusnya ada. Cuman vaksin itu tidak sederhana. Jadi yang pertama dari sekarang ini orang berusaha mengembangkan vaksin, memperoleh vaksin corona COVID-19, tetapi juga belum ada hasilnya. Yang mengaku berhasil ya ada, tetapi kenyataannya tidak. Nah, selain itu vaksin ini memerlukan industri yang nyambung dari hulu sampai hilir, industri yang merupakan sebuah hal yang dibangun puluhan tahun gitu ya. Jadi kalau kita itu di Indonesia mau membuat vaksin sekaligus membangun industrinya, itu sebetulnya agak susah payah. Dan harusnya kita memang membuat vaksin itu sendiri karena virus tadi itu melokal, sehingga vaksinnya tidak harus dari dan tidak bisa dari impor dari luar negeri. Kecuali antigen kita dibawa ke mereka buat vaksinnya kemudian dijual di sini. Nah itu ya kita rugi lagi, kita kan tetap jadi pasar. Jadi kita bisa mengembangkan industri farmasi sekarang ini, mumpung pasarnya ada, sebetulnya juga bahan bakunya ada berupa antigen virus yang ada di tiap orang, yang ada di Indonesia, dan itu sudah dimulai dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Jadi dia membuat plasma, terapi plasma, di situ mengandung antigen, cuman tidak dimurnikan.
Jadi dia merupakan cara untuk menyembuhkan orang juga, atau memproteksi orang dari virus corona. Nah, untuk bisa mengembangkan sebuah keberdayaan, menurut saya kita bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal kita seperti jamu dan sebagainya. Karena COVID ini pada dasarnya seperti flu lainnya, dia menghasilkan yang disebut, membuat yang disebut dengan badai inflamasi. Nah, badai inflamasi ini bisa kita atasi dengan berbagai macam formulasi. Salah satunya yang jadi disertasinya Bu Grata itu kan bisa juga dipakai untuk menyelesaikan atau menangani badai inflamasi ini. Jadi sebetulnya kita bisa mengatasi ini sebetulnya ya, asal kita bisa menginventarisasikan semua ide-ide yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kita punya kekayaan budaya kita yang berupa jamu itu. Nah, ini yang menurut saya belum ada dan perlu diorganisir. Industrinya juga ada sebetulnya, industri jamunya, tapi belum bergerak untuk mengatasi ini, belum disertakan mengatasi COVID ini. Saya kira. Terima kasih Prof. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah bisa bikin vaksin ya Prof ya, dan lagi ngetren juga ini kan plasma juga, jadi orang yang sudah sembuh plasmanya diambil terus diberikan ke pasien baru gitu ya Prof ya. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali atas penjelasan dari Prof Maskuri dan Prof Sutiman. Sangat menarik sekali diskusi kita ini. Jadi sebelum saya tutup acaranya, kami memohon untuk meng-on-kan kamera. Jadi untuk dokumentasi kami, meng-on-kan kamera semuanya.